Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para pemirsa, para pendengar Radio Muslim dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semua. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian sirah sahabat. Kita masih membahas sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sikap Abu Bakar di perjanjian Hudaybiyah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu fi mauqifin min a'zamil mawaqif, memiliki sikap yang sangat agung pada perjanjian Hudaybiyah. Allati kada ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam ay ya'taridu fihi ala bunudis sulhi allati wadda'aha al-musyrikun. Di mana sikap beliau hampir ditentang oleh seluruh sahabat, karena pasal-pasal atau butir-butir perjanjian Hudaybiyah yang dibuat oleh orang-orang musyrik. Akan tetapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu alladzi kana min aktsarin nasi tashabbuhan bil Habib sallallahu alaihi wasallam fi tafkirihi wa shafafiyati qalbihi, bal wa fi kalamihi yanzuru ilal mawqif bibasiratin amiqatin wa safafiyatin laysat laha hududun. Akan tetapi Abu Bakar radhiyallahu anhu, orang yang sangat mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, baik pemikirannya maupun kejernihan hatinya, bahkan ya perkataannya. Dia melihat ya masalah ini dengan pandangan yang dalam dan pandangan yang jernih, yang tidak terbatas. Di saat para sahabat radhiyallahu anhum melihat anna syurut Quraisy kanat jairatan, bahwasanya syarat-syarat yang ditetapkan oleh orang-orang Quraisy itu tidak adil. Wa anna mauqif al-muslimin mauqif zillah, bahwasanya posisi kaum muslimin adalah posisi yang hina. Kana Siddiq yara huwa wal Habib sallallahu alaihi wasallam annal mauqif mauqifu izzatin wa quwwatin. Sementara Abu Bakar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melihat bahwasanya posisi kaum muslimin adalah posisi izzah wa quwwah, posisi mulia dan kuat. Jadi dalam perjanjian Hudaybiyah ini ada syarat-syarat yang ditetapkan oleh orang-orang musyrik, di mana ya menurut sebagian sahabat, atau kita katakan mayoritas sahabat, syarat-syarat tersebut adalah syarat-syarat yang tidak adil. Syarat-syarat tersebut ya menghinakan kaum muslimin. Sementara Abu Bakar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat posisi mereka posisi yang kuat dan mulia. Kenapa Abu Bakar radhiyallahu anhu bisa sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Ya, karena memang beliau min aksarin nasi tasabbuhan bil Habib sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mirip, yang paling menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam pemikirannya, kejernihan hatinya maupun perkataannya. Wa huna qama Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mu'taridan ala hadzal mauqif wa ala tilka syurut al-jairah. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bangkit menentang ala hadzal mauqif, menentang posisi ini dan syarat-syarat yang tidak adil yang dibuat oleh orang-orang musyrik. Umar tidak setuju dengan syarat-syarat tersebut. Faqala qultu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, alasta nabiyallahi haqqan. Kata Umar, maka aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, alasta nabiyallahi haqqan, bukankah engkau adalah nabi Allah yang membawa kebenaran? Qala bala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu. Qultu alasna ala haqqin wa aduwuna alal batil. Aku katakan, bukankah kita berada di atas kebenaran sementara musuh kita di atas kebatilan? Kata Nabi, bala, tentu. Qultu falima nu'ti ad-daniyata fi dinina idzan. Aku katakan, lalu mengapa kita menerima kehinaan ini dalam agama kita? Qala inni Rasulullah walastu a'sihi wa huwa nasiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya saya adalah utusan Allah. Saya ini Rasulullah, walastu a'sihi, dan saya tidak akan durhaka kepada Allah. Wa huwa nasiri, dia akan menolongku. Qultu awalasta kunta tuhaddisuna anna sanatil bait fanatufu bihi. Aku katakan, bukankah engkau telah menyampaikan bahwasanya kita akan mendatangi Ka'bah kemudian tawaf di sekelilingnya? Qala bala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu, benar. Saya mengatakan demikian. Afa akhbartuka anna na'tihi al-am? Apakah saya mengabarkan kepadamu bahwasanya kita akan mendatanginya tahun ini? Saya katakan kita akan tawaf, tapi apakah saya katakan kita akan tawaf tahun ini? Qultu la. Aku katakan tidak. Qala fa innaka atihi wa mutawwifun fihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau akan mendatanginya dan tawaf di sekelilingnya. Qala Umar fa ataitu Abu Bakrin. Setelah berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab mendatangi Abu Bakar. Fa ataitu Abu Bakrin, aku datangi Abu Bakar, fakultu ya Abu Bakrin, alaysa hadza Nabi Allah haqqan. Wahai Abu Bakar, bukankah beliau adalah Nabi Allah yang membawa kebenaran? Qala bala. Kata Abu Bakar, benar. Qultu alasna alal haq wa aduwuna alal batil. Aku katakan, bukankah kita berada di atas kebenaran sementara musuh kita di atas kebatilan? Qala bala, kata Abu Bakar, benar. Qultu falima nu'ti daniyata fi dinina idzan. Aku katakan, lalu mengapa kita menerima kehinaan ini dalam agama kita? Qala, kata Abu Bakar, perhatikan perkataan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ayyuhar rajul, innahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa ya'si rabbahu wa huwa nasiruhu
wahai seorang laki-laki, sesungguhnya dia adalah Rasulullah. Dia tidak akan durhaka kepada Robnya, dan Robnya akan menolongnya. Fastamsik bi gharzihi ay ittabi qawlahu wa fi'lahu wa la tukhalifhu fa wallahi innahu la alal haqqi. Berpeganglah pada gharzihi, maksudnya ikutilah perkataannya dan perbuatannya, jangan kau selisihi dia. Demi Allah, sesungguhnya dia benar-benar di atas kebenaran. Qultu alaysa kana yuhaddisuna anna sana'til bait wa natufu bihi. Aku katakan, bukankah dia telah menyampaikan kepada kita bahwasanya kita akan mendatangi Ka'bah dan tawaf di sekelilingnya? Qala bala. Kata Abu Bakar, benar. Afa akhbaraka annaka atihi al-am? Kata Abu Bakar, apakah dia mengabarkan kepadamu bahwasanya kamu akan mendatanginya tahun ini? Qultu, aku katakan, la, tidak. Qal, dia katakan, fa innaka na'tihi wa mutawwifun fihi, kamu akan mendatanginya dan tawaf di sekelilingnya. Para pemirsa rahimakumullah, coba perhatikan jawaban Abu Bakar radhiyallahu anhu. Fayalaha min qulubin tahiratin tasabahat wa talaqat alal hubbi fillahi jalla wa ala. Sungguh hati-hati yang suci tasabahat, mirip, wa talaqat, bertemu, wa ala hubbi fillah jalla wa ala, di atas kecintaan karena Allah jalla wa ala. Jadi apa yang ada di dalam hati Abu Bakar itu sama dengan apa yang ada di dalam hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki hati yang bersih, memiliki hati yang suci. Demikian pula Abu Bakar radhiyallahu anhu. Inna man ta'ammala fi kalimati Siddiq radhiyallahu anhu lawajada annaha hiya nafsul kalimat allati qalaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang yang memperhatikan kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, niscaya dia akan dapati bahwasanya kalimat-kalimat tersebut sama persis dengan kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama jawaban Abu Bakar sama dengan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi dikatakan kana min aksarin nas tasabbuhan bil habib. Beliau sangat mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemikirannya, kemudian juga kejernihan hatinya maupun perkataannya. Fayalaha min muwafaqah baina tilkal arwah at-tahirah an-nakiyah at-taqiyah as-sadiqah. Sungguh sebuah kesesuaian di antara ruh-ruh yang bersih, suci, bertakwa, dan jujur. Ini sikap Abu Bakar radhiyallahu anhu pada perjanjian Hudaybiyah. Sikap beliau sama dengan sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam.